Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya. Di sini saya akan memberikan pembahasan mengenai paket 3. Nah, mungkin nanti kita akan menjumpai ada beberapa nomor yang di sana itu tidak ada pilihan optionnya. Tapi nggak apa-apa, kita coba telaah bersama. Kira-kira nanti pembahasannya akan seperti apa. Nah, dimulai dari yang nomor 1 dulu. Di sini ada alat ukur penggaris dan yang diukur itu adalah pensil. Nah, setiap pengukuran ini dilakukan dengan berbeda atau dilakukan dengan 4 kali dengan benda yang berbeda. Nah, pada nomor yang pertama ini ada alat ukur penggaris, kemudian yang diukur itu adalah beberapa pensil. Nah, pada materi objek IPA dan pengamatan, peserta didik melakukan percobaan besaran dan satuan. Tujuan dari percobaan yakni peserta didik dapat mengukur besaran panjang menggunakan mister atau penggaris. Percobaan dilakukan 4 kali dengan benda yang berbeda. Nah, sekarang kita identifikasi pengukurannya. Nah, di sini tuh ada 1, 2, 3, dan juga 4. Mungkin di sini akan lebih mudah jika mungkin nomor 1 agak di ujung sana, nomor 2 di ujung, pasti nomornya itu harusnya berada di depan batas akhir penggaris pengukurannya lah gitu, sehingga akan lebih memudahkan kita untuk mengidentifikasi. Nah, kita mulai dulu dari yang nomor 1. Jadi kalau nomor 1 itu dia dimulainya dari sini, dari titik 0,5 sampai dengan di 3,4, sehingga kita tuliskannya gini. Bagaimana cara mengukurnya? Di titik akhir kita kurangi dengan di titik awalnya. Nah, titik akhirnya kan 3,4. Ini kita kurangkan dengan 0,5. Nah, hasilnya adalah ini sentimeternya gede. Ini juga besar. Nah, ini hasilnya adalah 2,9 cm. Kemudian pada penggaris yang nomor 2, ini adalah pada titik ini. Jadi ini 1,5 titik awalnya. Kemudian titik akhirnya adalah ini batasnya 5 lebihnya 2, berarti 5,2. Sehingga di sini saya tuliskan 5,2 dikurangi dengan 1,5. Hasilnya adalah 3,7. Kemudian pada pengukuran yang ketiga, ini dimulai dari titik 1 cm, kemudian diakhiri dari 3,9, sehingga 3,9 kita kurangkan dengan 1, hasilnya adalah 2,9. Lanjut di pengukuran keempat, ini batasnya adalah di sini, dimulai dari 2, kemudian titik akhirnya adalah di sini 4,8. Jadi titik akhirnya kita tuliskan dulu 4,8 dikurangi dengan 2, hasilnya adalah 2,8. Nah, berdasarkan perhitungan ini kita cek di ABCD-nya yang mana. Pertama itu 2,9. Nah, yang 2,9 itu ada di BCD. Kemudian 3,7. 3,7 ada di option B dan juga C. Lanjut di nomor 3 itu 2,9. Nah, ketemunya di ini. Temu di poin yang C. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Nah, lanjut di nomor 2, berdasarkan tabel berikut, contoh kegiatan dan metode pemisahan campuran yang tepat adalah. Nah, yang pertama di sini ada destilasi. Nah, destilasi itu merupakan suatu metode pemisahan yang didasarkan adanya perbedaan titik didih. Nah, destilasi itu nama lainnya adalah penyulingan. Contohnya dari destilasi sendiri itu adalah pembuatan air murni. Nah, pada option A, B, C, D ternyata yang menyebutkan pembentukan air murni itu hanya pada option C saja. Nah, kita lanjut dulu di filtrasi. Filtrasi atau nama lainnya itu adalah penyaringan. Ini didasarkan pada perbedaan ukuran partikel. Sehingga di sini contohnya menjernihkan air, ini sudah benar. Kemudian next sublimasi. Sublimasi itu didasarkan pada perbedaan kemampuan zat yang menyublim. Nah, ini misalnya contohnya adalah memisahkan kapur barus dari si kotoran. Nah, kotorannya ini dapat berupa seperti pasir dan juga tanah. Jadi ketika nanti kita melakukan praktek dari sublimasi sendiri, jadi kapur barus itu nanti dia akan mengalami penguapan, sehingga kapur barusnya itu nanti dia akan menempel pada cawan evaporasi. Sedangkan si pasirnya atau kotorannya nanti dia akan tetap berada pada dasar si gelas ukurnya.
Kemudian yang terakhir itu adalah kristalisasi. Nah, kalau kristalisasi itu didasarkan pada perbedaan kemampuan zat membentuk kristal. Nah, ini contohnya adalah pada proses pembuatan garam dari air laut. Ini. Nah, jadi proses pembuatan garam itu nanti kan mula-mula air laut akan ditampung dalam tambak-tambak. Nah, air lautnya itu nanti dia akan mengalami proses penguapan juga dibantu dengan sinar matahari. Nah, kemudian nanti lama-kelamaan si larutan air garam tadi atau air laut tadi dia akan mengental sehingga terbentuklah suatu kristal garam gitu. Berarti option yang nomor 2 yang benar itu adalah pada option yang C. Lanjut di nomor 3. Seorang siswa menyelidiki sifat larutan menggunakan lamuk seperti pada gambar. Jadi ada 4 gambar. Nah, kita diminta untuk mengidentifikasi larutan yang tepat berdasarkan dari hasil pengujian tersebut. Nah, kita ingat kembali kalau misalnya indikator bahwa dalam larutan itu adalah asam, itu adalah nanti si lakmusnya itu dapat memerahkan lakmus biru. Berarti kalau misalnya nanti lakmusnya merah, dia akan tetap merah. Tapi kalau misalnya nanti si lakmusnya itu biru, berarti nanti dia akan berubah menjadi merah. Kemudian kalau misalnya basah, indikatornya apa? Nanti dia akan membirukan lakmus merah. Sehingga kalau misalnya lakmus biru, nanti dia akan tetap biru, tapi kalau misalnya di lakmus merah, nanti dia akan berubah jadi warna biru. Nah, kita mulai identifikasi dari yang nomor pertama. Nah, di sini lakmus merah berubah jadi merah, berarti dia tetap ya. Kemudian yang nomor ini lakmus biru berubah jadi merah. Berarti kan di sini memerahkan lakmus biru. Berarti di sini otomatis nomor 1 itu sifatnya nanti akan asam. Kemudian nomor 2, merah tetap merah. Kemudian biru tetap biru. Nah, untuk ini berarti masuknya di netral karena tidak terjadi perubahan apa-apa. Kemudian nomor 3, merah tetap biru, ke biru tetap. Berarti di sini juga termasuknya di netral. Kemudian yang terakhir, merah berubah jadi biru, biru tetap biru. Berarti di sini merahnya jadi biru. Berarti ini masuknya di basah, ya kan? Nah, kita identifikasi dari yang larutan asam dulu. Asam itu kan berarti kalau dari A, B, C, D, dari yang nomor 1 ini yang termasuk asam adalah yang asam sulfat, kemudian cuka dapur. Nah, lanjut nomor 2, netral. Yang sifatnya netral berarti yang air mineral, kemudian air tawar, air tawar masuk, kemudian sama air garam. Ini masuknya di netral. Kemudian lanjut nomor 3, ini masuknya di netral lagi. Netral berarti dia di air garam, kemudian air tawar juga masuk. Nah, yang terakhir nih yang sifatnya basah. Harusnya kan sifatnya basah, tapi di sini itu yang ada hanya cuka dapur, padahal dia sifatnya adalah asam lemah. Kemudian ada juga tinggal asam sulfat. Nah, di sini dia masuknya di asam kuat. Sehingga pada option 3 ini dia nggak ada pilihan manapun yang bisa kita pilih. Tapi kita setidaknya bisa menganalisis dimulai dari kita mengidentifikasi indikator perubahan indikator tadi dan juga identifikasi beberapa larutan yang mungkin sesuai dengan yang diharapkan. Tapi meskipun kita nggak dapat nih optionnya yang benar tuh yang mana.